Wow, thank you. Silahkan duduk. Saya mau lihat siapa yang mencatat. Oke, selamat siang ICC Jakarta. Happy to see you. Wow, senang banget. Yuk kita mau berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kami tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang besar. Kami tahu hanya Tuhan yang layak untuk kami tinggikan. Kami tahu bahwa segala hal yang kami pikirkan, kami rasakan, kami lakukan, kami diskusikan, bahkan segala hal yang kami putuskan, semua ada dalam rencananya Tuhan. Dan apapun yang kami alami selama ini, mau itu baik, buruk, gak oke, semua kalau Tuhan izinkan terjadi, itu mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Thank you Lord, dan kami siap mendengarkan firman-Mu hari ini. Bicara kepada kami personally, bicara kepada kami heart to heart. Apa yang jadi isi hatinya Tuhan untuk kami lakukan. In Jesus name we pray, everybody say amen. Wow. Oke, saya mau cerita dulu tentang rumah saya. Karena ini ketika kami beli rumah ini, kami nggak tahu bahwa ternyata lingkungan di rumah kami itu rawan banget. Ya. Jadi rumah kami yang sekarang ini rawan sama rampok. Rawan banget sama rampok. Sepatu diambil, jadi kalau sepatu ditaruh di luar hilang pasti ya. Mau itu sepatunya bagus, gak bagus, hilang aja pokoknya. Sendal jepit swallow, hilang aja gitu ya. Aduh sebut merek. Terus udah gitu motor tetangga saya sebelum rumah dibangun, ada tetangga di situ dia buka usaha konveksi 24 jam, kebayang gak? Motornya tuh hilang. Dia beli baru lagi, hilang lagi. Beli lagi, hilang lagi. Kayaknya pesta pora ya si malingnya ya. 4 kali gonta-ganti motor hilang. Kebayangkan rawannya, dashboard mobil hilang. Gak ngerti tuh gimana caranya bongkarnya. Terus apalagi gembok, sering banget gembok itu tuh digergaji lah, diapain lah pokoknya sampai kebuka. Dan biasanya kejadian itu jam 12 siang. Jam 12 siang tetangga jemput anak sekolah dirampok dalam waktu 30 menit. Ya. Bahkan seberang saya itu tuh dia mantan marinir. Keluarga besar ada di situ. Terakhir minggu kemarin bilang gini, "Ibu, ini sekarang malingnya tuh pakai kedok pemulung," katanya. Kan kami punya CCTV semua kan. Kita cek CCTV. Jadi dia ngambilin besi penutup selokan. Besi penutup selokan hilang. Sampai tahun kemarin ini kejadian paling miris menurut saya ya. Udah gak oke banget. Jadi sampai tahun kemarin tuh kalau di dekat rumah kami tuh ada sekolah negeri dasar. Sekolah dasar negeri ya. Jadi yang pulangnya sore, suka kebalik. Sekolah dasar negeri ya. Dan ketika pulang sore-sore ternyata di pengkolan rumah kami itu udah ada preman. Dan anak itu dicekokin miras sampai kritis. Wah itu udah bikin dak-dikduk ya. Karena kami berdua tuh sering banget ninggalin anak-anak berdua di rumah. Kalau ada BPN, kalau ada konseling, kalau ada home cell. Biasa kami tinggalin mereka berdua di rumah. Dan kalau mau keluar kami selalu lihat kanan kiri. Ada orang mencurigakan gak? Kalau ada biasanya kami muter lagi mobilnya hanya untuk ngecek rumah kami. Kalau misalkan ada preman lagi kumpul-kumpul di pengkolan rumah, biasanya saya gak jadi pergi. Saya minta suami saya yang pergi sendiri. Saking rawannya. Sama, dalam kehidupan kerohanian kita itu juga gak steril hidupnya. Sama ancaman-ancaman, sama bahaya, sama serangan-serangan ya. Hidup kita tuh gak steril dari dosa loh. Ya, di sini ada Bapak Ibu Saudara yang tidak berdosa? Gak ada ya? Gak ada kan? Semuanya berdosa. Dan kita mikir aja bisa dosa, makan aja bisa dosa, kebayang gak? Jadi benar-benar gak ada yang steril dalam kehidupan kita sendiri. So hari ini saya mau kasih judul Siaga 1. Judulnya Siaga 1. Gak cuman gempa yang siaga 1 ya. Dalam kehidupan kita pun kita perlu siaga 1. Kita baca bersama-sama di Yohanes 10 ayat 10. Kita baca bareng-bareng ya. Baca bersama-sama ayatnya sudah ada. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya,
So bagaimana caranya supaya kehidupan kerohanian kita itu gak dimasuki sama pencuri. Gak dimasuki sama perampok yang mengambil, yang mencuri damai sejahtera kita, mencuri sukacita kita, bahkan mencuri berkat-berkat yang harusnya kita terima dari Tuhan. Ya, jadi yang pertama di 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau di terjemahan New Living Translation-nya itu dikatakan stay alert and watch out. Jadi yang pertama adalah stay alert and watch out. Kita harus sadar bahwa sekeliling kita ini gak oke. Bahwa lingkungan kerja kita sedang tidak baik-baik saja. Kita perlu sadari bahwa kehidupan kita ini diancam oleh roh-roh jahat yang sedang mengelilingi hidup kita. Yang sedang cari celahnya kita ada di mana. Supaya bisa ambil damai sejahtera. Supaya bisa ambil berkat-berkat dan janji-janjinya Tuhan. Supaya bisa ambil dan digantikan dengan kutuk dalam kehidupan kita. So kita perlu sadar dan berjaga-jaga. Kalau pencuri itu, kalau saya ngobrol sama tetangga-tetangga ya, skemanya tuh gini nih, skemanya ya. Biar gak kemalingan saya kasih tahu. Skemanya itu biasa pencuri itu mereka punya teman-teman. Nanti mereka akan saling ngawasin ya. Jadi bagi tugas, hari ini siapa, besoknya lagi siapa, supaya nggak dicurigai. Dia akan ngawasin satu rumah, dia akan fokus dengan satu rumah. Dia akan lihat jendelanya sering kebuka nggak, ada teralis nggak ya. Oh, orang yang di rumah itu perginya jam berapa aja. Terus di rumah itu penghuninya siapa? Ada orang-orang kuat nggak? Ada pria-pria kuat nggak di situ? Atau hanya manula aja? Atau di situ ada banyak anak, atau ada peliharaan enggak? Ada binatang apa? Ya kalau kucing oke lah ya, tapi kalau herder kayaknya menakutkan. Ya, mereka tahu, bahkan mereka tahu detail namanya siapa. Si bapak ini kerja jam berapa, pulang jam berapa, tas laptopnya warna apa dan lain sebagainya. Ya, jadi pencuri itu akan lihat situasi rumah kita, enggak sembarang langsung masuk. Biasanya kalau yang langsung masuk itu biasanya masih amatir lah, ya. Masih gampang kepergok biasanya. Tapi biasanya pencuri-pencuri handal itu dia akan cek semuanya situasinya. Kira-kira lingkungan ini ramenya jam berapa, sepinya jam berapa. Model gemboknya apa, mereknya apa, mereka tahu. Ya, jadi kita perlu cek dalam kehidupan kerohanian kita. Bagian mana yang masih merupakan celah untuk roh jahat bisa masuk. Untuk iblis bisa melaksanakan aksinya. Kita perlu sadari, masih ada dosa gak yang belum kita beresin? Hubungan kita dengan orang tua gimana? Hubungan kita dengan pasangan? Hubungan kita dengan anak-anak? Masih ada luka gak? Masih ada masa lalu yang belum beres gak? Kita perlu tahu di situ. Segera tutup celah sekecil apapun. Nah, saya ada kesaksian. Kesaksian ini kalau diceritain sekarang lucu. Tapi kalau waktu mengalaminya enggak banget. Jadi Natal tahun lalu biasanya kan kalau Natal di ICC itu ini kesempatan untuk kita menjangkau jiwa, bener ya? Karena orang gak usah diajak Natalan juga ikut Natalan biasanya. Ya, jemaat lama yang gak pernah datang hanya datang di hari Natal. Bahkan kalau di Bandung itu sikitnya Bandung, saya percaya sikit Jakarta juga, itu udah terkenal. Kalau Natalan semua anak-anak diajak ke ICC Bandung, ke sikit Bandung supaya dapat goodie bag, hanya itu doang. Di follow up mau bergereja nggak? Enggak. Dan saya pernah di toilet, waktu itu lagi di toilet, ibu-ibu lagi pada ngumpul tuh. Saya nggak kenal ibu-ibunya siapa. Dia bilang, guys, sore nanti kita ke gereja si Ayah dan Natalan juga. Jadi sekarang kita kumpulin ini, udah ada berapa kemarin goodie bag-nya? Saya dalam hati, bener ya, ini orang tua. Jadi Natalan itu adalah waktu di mana kita sangat efektif, waktu yang efektif untuk kita bawa jiwa baru. Nah, hari itu sekolah anak kami udah libur. Hari Senin biasanya kantor ISIS itu kan tutup ya, staf itu libur. Jadi kami memutuskan buat kami di rumah. Kami masak, kami sarapan bareng, setelahnya free time. Jadi Chloe bikin art and craft di library, Clayton main game di meja makan. Terus saya lihat suami saya itu kan hobinya nonton TV. Nonton, suka banget nonton. Jadi memang healingnya beliau ini nonton. Jadi dan ditambah lagi bahasa kasihnya quality time. Akhirnya udah saya temenin dia. Say, mau nonton apa? Tahu nggak? Ada horor nih.
katanya serem, kata dia gitu kan. Dia tuh seneng banget, nonton horor tuh seneng banget. Emang hidupmu tuh gak horor apa ya? Akhirnya udah nih ya kita nonton, tapi di situ Roh Kudus bilang, jangan. Di sini tuh gak ada damai sejahtera. Tapi saya bilang, ya ini kapan lagi bisa nonton siang-siang setengah 12 siang, pintu kebuka, jendela kebuka, orang lalu lalang, rame banget. Terus kami punya peliharaan kola juga, wah mondar mandir, pokoknya rame siang itu. Apa yang menakutkan? Gak ada. Akhirnya saya duduk. Biasa yang paling serem itu kan kalau setannya mau keluar, ya kan? Setannya mau keluar nih ya, saya udah bilang, Say, ini setannya mau keluar, ayo tutup telinga, aku bilang gitu kan. Bener, ketika si setannya mau keluar, musik itu kan paling menyeramkan. Volume suara TV kami naik ke angka 100. Si Chloe teriak, Mami, Chloe takut. Si Clayton, Mami ini ada apa, Daddy ada apa, kenapa suaranya keras banget. Saya tuh pegang remote ya, suami saya tuh pegang remote, diturunin gak bisa, makin tinggi. Akhirnya saya ketik ke TV saya lihat, mana ini yang bisa diturunin, saya pencet, gak bisa. Akhirnya saya bilang gini, Say tenang, saya cabut kabelnya, mati TV-nya. Detik itu juga kami bertobat. Kami bilang, Say ini udah gak benar. Roh Kudus bilang bahwa kita tuh lagi musim penjangkauan. Harusnya kita tarik hadirat Tuhan. Ini hadirat yang lain yang kita tarik, aku bilang. Ini udah gak benar, kita pendeta macam apa, aku bilang gitu kan. Kita gak kasih contoh. Jadi, tapi hari itu, pagi itu, siang itu kami hanya sebatas itu. Ya udah, kami menyadari bahwa ternyata itu gak benar. Ya udah, kami lupa, kami berdoa. Malam harinya ketika tidur saya tuh kan orangnya kagetan. Suka pusing gitu, kalau dibangunin dadakan tuh suka pusing. Malam hari tuh kaki saya dipukul. Kaget kan? Saya tuh masih merem, saya bilang sama suami saya, Say, aku udah bilang kalau bangunin aku tuh jangan kayak gitu. Aku suka pusing, deg-degan, aku bilang. Terus aku tuh denger, kenapa ada suara ngorok ya di samping aku. Terus akhirnya aku nyalain lampu ya, kok pintu masih ketutup. Jadi ini tadi sebenarnya siapa ya? Nah pagi itu, subuh itu akhirnya kami lakukan berdoa bersama, kami urapi anak-anak, kami urapi rumah lagi. So hari itu kami buka celah. Dan celah sekecil apapun itu bisa iblis pakai untuk mencuri hal-hal yang Tuhan mau untuk kita lakukan atau kita alami. Ya, nonton film horor loh, ternyata celah. Oke, yang kedua, put on the armor of God. Nah, saya akan bahas rada panjang di sini ya. Perlengkapan rohani di Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Saya bacakan dengan cepat. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, bukan pilih-pilih mau yang mana. Oh, aku cuma mau yang si ini mah aku gak mau, gak bisa. Dibilangnya seluruh perlengkapan senjata Allah difungsikan, dipakai ya. Lengkap, gak ada yang terlewat. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Diulangi lagi kata seluruh. Ini artinya ini penting, perlu kita camkan. Ya, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku bicara. Ayatnya panjang, tapi ini sangat penting. Anak-anak sekolah minggu belajar. Kita dulu waktu sekolah minggu juga belajar, tapi lupa.
Ya, saya pun sering lupa apa aja sih perlengkapan senjata Allah. Oke, kita akan kupas ya. Jadi ternyata perlengkapan senjata Allah ini itu ada dua fungsi. Ya, di ayat yang 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bertahan, untuk bertahan ya. Jadi perlengkapan apa saja yang untuk bertahan? Kalau kita sudah tahu rumah kita rawan, kalau kita sudah tahu rumah kita itu diincar sama maling sama rampok, kita perlu memperkuat kekuatannya. Kita perlu mungkin meninggikan pagarnya, temboknya, pasang CCTV, alarm dan lain sebagainya. Sama dalam kehidupan kerohanian kita. Yang pertama kita perlu mengenakan ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran ini bicara mengenai tidak hanya kita tahu firman Tuhan, tidak hanya kita hafal firman Tuhan, tidak hanya kita menguasai firman Tuhan atau kebenaran-kebenaran yang kita tahu entah itu dari firman-Nya, entah itu dari sermon-sermon atau entah itu dari bapak rohani kita atau homesel kita atau pengajaran apapun. Tapi kita perlu dikuasai oleh kebenaran itu. Tidak hanya menguasai tapi dikuasai. So perkataan kita mengandung kebenaran enggak? Perkataan kita, perbuatan kita mengandung kebenaran atau mengandung bawang yang suka bikin orang nangis, suka bikin orang terluka, ya, suka bikin orang jadi salah paham sama kita, suka bikin orang pahit sama kita. Kemudian yang perlu kita kenakan adalah baju sirah keadilan. Nah di terjemahan bahasa Indonesianya itu kurang tepat kalau dibilang keadilan. Kalau di bahasa Inggrisnya itu dibilang righteousness. Ya, kita pernah punya masa lalu yang gak oke. Kita sering melakukan dosa, benar ya. Banyak hal yang kita lakukan yang gak berkenan di hatinya Tuhan. Dan Tuhan mau membenarkan itu, bukan membenarkan dosanya. Tapi ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita mengaku dosa, Tuhan itu akan hapuskan semua pelanggaran kita dan kita dibenarkan oleh karya salib Yesus. Ya, jadi pembenaran inilah yang membuat kita akhirnya bisa berdiri dan kita bertahan dan kita mau terus maju. Seringkali kalau as a leader sebagai entah itu pemain musik di sini atau pelayan Tuhan atau home leader atau apapun. Kalau kita berbuat dosa atau kita pernah berbuat dosa, kita suka kepikiran ya, aku tuh layak gak sih? Dan iblis suka ngingetin, hayo semalam ngapain? Hayo tadi pagi kamu habis berantem loh sama pasangan kamu. Ih kamu tuh gak layak tahu gak? Tapi firman Tuhan katakan bahwa kita beroleh righteousness dari Tuhan. Kita beroleh kasih karunia yang membenarkan kehidupan kita ketika kita mau untuk bertobat dan mengakuinya. Ya, so hari ini kalau ada dakwaan, si iblis akan berusaha mengacaukan, si iblis akan berusaha menarik kita mundur untuk kita gak melayani Tuhan. Untuk kita gak berdoa, untuk kita malu di hadapan Tuhan dan gak mau datang sama Tuhan. Gak mau datang ke homesel. Oh karena aku terlibat pinjol, aku malu, nanti orang ngomong apa. Oh anakku gak naik kelas, aku malu, nanti orang ngomong apa. So kita perlu tahu bahwa Tuhan yang membenarkan kita. Kasih karunia Tuhan, salib Yesus itulah yang akan membuat kita terus maju dan terus maju. Oke, kemudian kasut rela memberitakan Injil dan damai sejahtera. Fokus kita masih sama Yesus enggak? Fokus kita masih untuk memenangkan jiwa-jiwa enggak? Fokus kita ketika kita ketemu orang, apa yang kita omongin? Apa ngomongin orang lain, ngegosip? Atau kita mulai, kira-kira Injil aku harus beritakan caranya gimana ya? Nah, ketika kita melayani, mungkin kita fokus dengan pelayanan, tapi gak sadar kita tidak melibatkan Yesus dalam pelayanan kita. Mungkin kita fokus memuridkan anak kita, tapi kita gak sadar kalau udah gak ada Yesus dalam proses pemuridan kita ke anak kita. So hari ini, yuk sama-sama fokus kita mau benerin lagi ya. Kemudian perisai iman. Perisai iman ini bicara mengenai keyakinan kita kepada Tuhan sebagai Juru Selamat. Perisai itu untuk melindungi kita ya. Kalau perisai, kalau pernah nonton 100, pernah ya yang 300 itu, yang 300 tentara itu, mereka menahan serangan musuh dari panah-panah musuh itu dengan tameng yang bentuknya bulat itu tuh ya, itu keren banget ya. Nah sama dalam kehidupan kita, bahwa ternyata menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu merupakan tamengnya kita untuk bertahan melawan serangan dari iblis. Ada satu kesaksian.
Saya pernah nyaksiin ini, ada video testimoni waktu itu ya, tentang seorang wanita namanya Tia. Dia kerasukan setiap hari. Ini memang dia tuh benar-benar hidupnya tuh drama banget lah. Jadi keluarga dia dikutuk dengan roh kematian, diguna-guna sama orang yang gak suka karena mereka cukup berada. Kemudian orang tuanya meninggal dua-duanya, dan dia ini kutukan itu beralihnya ke dia. Tiap kali dia nyetir ada suara tabrakin motornya, lompat dari flyover dan lain sebagainya. Dan dia sering banget mengalami kecelakaan tunggal, dan dia ini kerasukan. Dia sampai dibawa ke ahli-ahli ahli agama lah, ke orang pinter, dan gak ada satupun yang bisa melepaskan dia dari si kerasukan ini. Tiap hari, kebayang gak? Tiap hari kerasukan. Tiap hari teriak-teriak, tiap hari merayap-rayap dan lain sebagainya. Dia secara jiwa dia udah capek banget. Secara spirit dia udah capek banget. Sampai akhirnya dia datang ke gereja, waktu itu saya layani untuk dia ceritakan semuanya. Saya bilang, gak ada cara lain selain kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu mau gak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dia sambil nangis, dia bilang mau. Karena memang udah gak ada pilihan lagi. Dia udah kemana-mana gak bisa. Ke Tuhan-Tuhan manapun gak bisa. Akhirnya saya tuntun dia untuk lahir baru. Saya bilang gini, nah untuk menjaga iman kamu perlu komunitas. Dan hari itu saya tantang dia untuk datang ke hari Selasa di rumah saya untuk home cell. Sepanjang hari itu, di hari Selasa itu dia gak bisa dikontak sama sekali. Dihubungi gak bisa, ditelepon gak bisa, kayak hilang aja dari dunia gitu ya. Terus kami udah home cell nih dari jam 7, setengah 9 udah selesai. Terus dia telepon, Ci maafkan, aku gak tahu kalau ini udah malam. Aku gak tahu kalau ternyata pokoknya aku tuh seharian ini disibukkan oleh semua pekerjaan. Dan gak ada seorang pun yang ngehubungin saya. Handphone saya tuh kayak seolah-olah gak ada notification apapun. Saya bilang, Tia, kami tuh telepon-teleponin kamu puluhan kali loh. Dan gak ada yang masuk ke handphone dia. Hari itu saya bilang sama member home cell kami, guys kita home cell lagi. Jadi hari itu 2 kali home cell hanya untuk Tia. Hari Kamis dia dibaptis dan itu menjadi satu kesaksian di keluarga besar dia. Tia, gak apa-apa kamu ikut Tuhannya orang Kristen. Karena kamu udah gak pernah kesurupan lagi. Hari Minggu, detik dimana dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari itu, detik itu juga gak ada roh jahat lagi yang menguasai dia. Wow, that's the power of salvation. Itu kuasa dari keselamatan. Ya. Kemudian ada ketopong keselamatan. Kalau di pasukan Romawi, ketopong merupakan bagian penting dalam perlengkapan senjata. Karena serangan ke kepala itu pasti akan mematikan, ya cepat sekali mematikan. So, ketopong keselamatan itu bicara mengenai mengenakan Kristus sebagai hidup di dalam hidup kita. Mengenakan Kristus, pembaharuan pikiran, bicara mengenai segala hal yang kita pikirkan, putuskan, kita rasa, itu benar-benar dikuasai oleh Kristus itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, fungsi dari perlengkapan senjata Allah yang kedua di ayat ke-13 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. So ini bicara mengenai pedang roh, firman Allah. Ya, kalau iblis berusaha mendakwa saya, Sinta kamu tuh gak diterima di keluarga kamu. Tuh buktinya papa kamu ninggalin kamu. Sinta kamu tuh jelek tau gak? Kamu tuh gak berharga. Dan kamu gak bisa lakuin apa-apa. Kebayang gak? Kalau saya gak pernah baca firman Tuhan, kalau saya gak pernah dikuasai oleh firman Tuhan, maka saya akan telan mentah-mentah intimidasi dari si jahat. Tetapi ketika saya tahu bahwa firman Tuhan mengatakan, ya di Mazmur 27 ayat 10 itu jadi pegangan saya. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menerima aku. Dan ketika saya perkatakan itu, ada pedang yang diayunkan untuk menebas musuh-musuh kita. Menebas semua intimidasi yang iblis lakukan dalam hidup kita. So, yang ketiga, bagaimana caranya supaya kehidupan kita gak dicuri oleh pencuri? Yang ketiga adalah fight together. Kita perlu berperang bersama-sama. Stay alert and watch out. Yang kedua, gunakanlah perlengkapan, put on the armor of God. Kemudian yang ketiga, fight together. Saya gak bisa jaga rumah saya sendirian. Ya, apalagi kalau lagi pergi sekarang ini kan rumah kosong. Kalau kami keluar kota, rumah kosong.
Yang kami bisa lakukan apa? Kami bangun hubungan sama tetangga-tetangga di sekitar kami. Kami saling jaga. Bahkan kalau kami pergi, mereka tahu anak-anak kami berdua di rumah nih ya. Mereka buka gerbang, mereka gelar tikar, mereka bakar sate. Kalau enggak mereka botram. Jadi pulang-pulang tuh mereka ada di pinggir jalan, mereka hanya untuk menjaga rumah kami. Oh, betapa sayangnya tetangga kami sama kami. Bahkan kalau misalkan mereka lebaran, kami yang bagian jagain rumah mereka kalau pas kami ada di Bandung. Jadi kami selalu bilang, rumah aman, aman. Kalau ada suara langsung saya buka korden dari lantai 2. Saya lihat semuanya, oh aman, gak ada orang dan lain sebagainya. Jadi kami saling menjaga. So, demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Kita perlu dibapai. Kita perlu ada orang yang menjaga hidup kita, yang berjaga-jaga dan berdoa buat kita. Kita perlu banget dikelilingi oleh orang-orang yang menguatkan kita di home cell. Kita perlu dikelilingi karena memang kita nggak bisa sendirian. Ya, kalau di Pengkhotbah 4 ayat 12 dikatakan, dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Kalau di NLT-nya dikatakan, a person standing alone can be attacked and defeated, but 2 can stand back to back and conquer. 3 are even better, for a triple braided cord is not easily broken. So, kita perlu cari orang-orang yang bisa back to back sama kita. Kita perlu tinggal dalam satu komunitas. Dan puji Tuhan ICC Jakarta, gereja ICC itu punya home cell. Karena orang-orang inilah yang akan support kita. Ya, orang-orang inilah yang akan membackup kita ketika kita sakit, ketika kita ada masalah. Orang-orang di home cell lah yang menjadi orang pertama yang tahu masalah kita. Ya, karena gak semuanya bisa dilaporin ke pastor. Gak semuanya bisa ketemu sama Ko David dan Cik Syani. Ya, tapi kalau sama home leader, sama Bapak Rohani, anytime kalian bisa kontak. Ya, jadi kalau saya punya pendoa syafaat yang berperang, bahkan saat ini ketika saya khotbah, ada beberapa pendoa syafaat yang berdoa buat saya. Salah satunya adalah mama saya, ini ada fotonya. Nah, ini mama saya, cantik ya. Jadi mama saya adalah pendoa syafaat saya, pendoa syafaat buat keluarga kami. Jadi mama ketika saya mission trip, ketika saya ada pelayanan, saya selalu bilang sama mama, mah doain aku, mah doain Sinta ya. Karena hari ini saya khotbah di Jakarta. Mama saya hari ini juga, detik ini juga, dia berdoa buat saya. Gak cuman itu, anak-anak rohani kami, bapak-bapak rohani kami. Bahkan suatu ketika ada satu bapak rohani bilang gini sama saya. Dia telepon malam-malam, Sinta, saya pendoa syafaat kamu. Anytime, kalau kamu butuh untuk didoakan, WhatsApp saya, telepon saya. Hari ini beliau berdoa buat saya. Detik ini beliau sedang berbahasa roh buat saya. Ya, that's why pertemuan doa, home cell itu penting banget. Ketika kita menyembah Tuhan hari ini, ketika kita menyembah Tuhan bersama-sama, kita tuh sedang back to back satu sama lain. Kita tuh sedang mengenakan Kristus dalam kehidupan kita. Ketika kita menyembah Tuhan, kita sedang mengenakan kasut. Kerelaan memberitakan Injil. Kita mengenakan ikat pinggangnya. Kita mengenakan tamengnya, baju sirahnya, ketopongnya. Bahkan ketika kita memperkatakan firman Tuhan dalam pujian penyembahan, kita sedang mengayunkan pedang itu untuk menebas semua hal-hal intimidasi dari si jahat. So hari ini kadang saya mikir, halah cuman doa. Powerhouse, cuman powerhouse ini. Bapak Ibu Saudara, gak ada seorang prajurit bilang gini, halah cuman perang, gak ada. Semuanya siaga satu. Semuanya siaga satu. Gak cuman buat kehidupan kita, tapi buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Buat anak kita, buat pasangan kita, buat orang tua kita, buat siapapun juga. So, kami berdua gak pernah absen powerhouse. Kecuali kalau kami keluar kota. Kecuali kalau kami sakit. Ya, gak pernah absen sama sekali. Waktu itu saya masih belum full timer, saya belum bekerja di ICC. Tapi saya bawa bayi Clayton waktu itu naik motor untuk ikut doa pagi. Kalau di sini ada mantan The Bridge, kita doa pagi jam 5 subuh waktu itu. Jam 5, jam 6 subuh saya bawa Clayton ke situ. Bahkan waktu Chloe lahir 40 hari selesai masa nifas, saya bawa Chloe untuk powerhouse. Kenapa? Karena saya gak bisa sendiri. Kami gak bisa berperang sendiri. Kami butuh jemaat.
Kami butuh para pastor, kami butuh para leaders untuk kita back to back satu sama lain. Bahkan sampai hari ini, sampai detik ini, kami gak pernah satupun melewatkan powerhouse di ECC. Ya, so hari ini mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Di masa fast 21 ini, agar kita bisa berperang bersama-sama, mari recalling lagi, kita reconnecting lagi. Mari terhubung dengan keluarga kita, mari terhubung dengan Tuhan, mari terhubung dengan orang-orang di home cell kita, mari terhubung dengan Bapa rohani kita yang berjaga-jaga buat kita. Sama seperti khotbahnya Cik Syani 2 minggu yang lalu, kita perlu silent and solitude, quiet enough to listen to God, alone to engage God in His presence. So, apa celah yang masih ada dalam kehidupan kita? Apa dosa yang masih belum kita bereskan? Ada enggak kepahitan atau luka-luka masa lalu yang masih kita simpen dan gak ada seorang pun yang tahu? Hari ini juga tutup celah itu. Kalau perlu konseling, kalau perlu ketemu Bapak rohani minta didoakan. Ya, kita gak bisa sendirian. So, semua mata terpejam buat Bapak Ibu Saudara yang ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, boleh taruh tangan kanan di dada. Kita perlu sadar, Yesus itulah sendiri pelindung kita. Yesus itu perisainya kita, gak ada yang lain. Kita gak bisa bergantung sama manusia. Kita gak bisa bergantung sama Bapak rohani kita, gak bisa. Kita cuma bisa bergantung sama Yesus. Coba cek dalam hidup kita, payung rohani kita bocor enggak? Kapan terakhir kita dibapai? Kapan terakhir kita berdoa? Kapan terakhir kali kita saat teduh? Kapan terakhir kita menyembah Tuhan? So, sebagai seorang prajurit, kita perlu sadar dan berjaga-jaga. Ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita berdoa bersama-sama, ketika kita baca firman-Nya, ketika kita melakukan firman Tuhan, kita sedang mengenakan seluruh perlengkapan senjatanya Tuhan. Dan kita mau fight together, kita mau back to back. Hari ini buat yang menaruh tangan kanan di dada, yang ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, boleh ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, satu-satunya dan yang hidup. Berkuasalah atas saya di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita menyembah Dia. Koralabaya sikara lamoya.